Audio Jungle. Halo, selamat datang di video kami. Dari kami kelompok 1 akan memberikan 8 tips untuk menemukan ide bisnis. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotkan saya sendiri, Jusuf Armiti Samora, Junta Tezibua, Oktaviani Simanjuntak, dan Putri Oktaviani Turnip akan menjelaskan tentang bagaimana tips nih untuk mencari ide bisnis. Yang pertama dari hobi. Nah, kita sudah familiar dengan kata hobi. Hobi ini sendiri berarti apa yang kita gemari. Nah, ide bisnis bisa datang saja dari hobi. Apa sih hobi kita? Contohnya, jika kita hobi mancing, kita bisa berjualan alat-alat pancing seperti apa yang dibutuhkan untuk peralatan pancing. Nah, dari sini bisa timbul untuk berusaha untuk menjual alat-alat pancing. Nah, tips yang kedua adalah serap ide dari masalah setiap orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan masalah pasti memiliki solusi. Nah, banyaknya masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ini telah dijadikan banyak orang sebagai peluang bisnis. Contoh kecilnya saja adalah usaha laundry. Banyaknya mahasiswa yang tidak sempat mengurusi pakaiannya dan juga ibu-ibu pekerja yang tidak sempat mencari asisten rumah tangga menjadikan usaha laundry sebagai usaha yang paling jitu untuk menghadapi dari masalah yang dihadapi oleh sebagian banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tips yang ketiga, yaitu melakukan riset melalui internet. Mengapa? Karena riset produk atau bisnis yang perlu Anda lakukan nanti memastikan bahwa produk tersebut nantinya akan mendapat tempat di pasaran. Selanjutnya, tips yang keempat, apa itu? Melihat dari buku. Mengapa dari buku? Pentingnya sebuah buku adalah karena buku adalah gudang gagasan, pemikiran, fakta, opini, informasi, dan lain-lain. Melalui buku, kita dapat mempelajari beberapa ide bisnis dari sebuah buku tersebut untuk dapat dijadikan bahan atau referensi dan menambah luas pemikiran kita tentang sebuah bisnis yang akan nantinya kita akan jalankan. Baik, sekarang kita masuk ke tips yang kelima. Nah, di tips yang kelima ini sekarang kita akan belajar ngobrol sesama dengan pengusaha wirausaha lainnya. Nah, kita lihat di suatu daerah yaitu di Bandung. Di Bandung ada sebuah usaha yang dinamakan Ngadoodle. Nah, Ngadoodle ini biasanya menjadi saranan pas untuk belajar untuk memulai suatu bisnis dari yang kecil hingga yang besar. Nah, kenapa Ngadoodle ini dibuat nama suatu usahanya? Arti dari Ngadoodle ini adalah ngobrol asik dunia usaha. Nah, wadah dari berbagai wirausaha mengenai pengetahuan untuk mandiri dan menjadi majikan diri sendiri di sini semua dilatih. Nah, bentuk kegiatan dari Ngadoodle ini juga sebetulnya sederhana, seperti pertemuan biasa, seperti pertemuan sesama kita. Nah, tapi ada yang membuat luar biasa, yaitu konsepnya yang disusun dengan sederhana dari berbagai saranan dari wirausaha yang sudah mapan mengenai usaha kewirausahaan dari yang kecil-kecil hingga yang terbesar. Nah, mulai dari merintis usaha mengelola keuangan hingga pemanfaatan jaringan media sosial. Oke, sekarang kita masuk yang ke tips yang keenam, yaitu jaringan atau koneksi. Nah, jaringan bisnis online ini adalah menggunakan jaringan bisnis sosial sebagai sarana menaruh lingkaran kontak bisnis mereka dengan mempromosikan diri kita sendiri secara online dan secara umum. Nah, melalui di sini saya akan kasih sebuah contoh. Nah, saya akan membuat sebuah usaha, yaitu usaha ayam penyet. Nah, saya akan mempromosikan ayam penyet saya ini melalui jaringan bisnis online tadi. Nah, saya akan mempromosikan ayam penyet saya ini ke seluruh dunia atau seluruh global. Nah, dengan adanya jaringan bisnis online ini membuat kita lebih mudah untuk menambah suatu konsumen atau menambah dengan anggota wirausaha lainnya yang ada di seluruh dunia ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan tips yang ketujuh tentang fokus pada penjualan. Nah, sebelum kita memulai bisnis, kita harus mempunyai ide produk apa yang akan kita pasarkan, produk apa yang akan kita jual,
dan bagaimana proses pemasaran kita untuk menjualkan produk kita tersebut agar diminati banyak orang. Kita buat secara unik. Baik, untuk tips yang ke-8 itu tentang membantu teman yang memiliki usaha. Nah, dimana ketika kita membantu teman kita yang memiliki usaha, kita dapat belajar dan sekaligus mendapatkan ide tentang bagaimana sih bisnis yang baik dan bagaimana sih proses berjalannya bisnis tersebut. Nah, dari pengalaman itu kita bisa membuat sebuah bisnis kita sendiri, dan membayangkan realisasi ide dari bisnis teman kita tersebut.